Shalom sahabat CS dimanapun Anda berada. Saya senang sekali bisa menjumpai Anda untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan kali ini berjudul banyak masalah. Siapa yang banyak masalah? Ini pertanyaan yang penting. Sebelum saya melanjutkan, bagi saudara yang baru pertama kali melihat channel saya ini, saudara langsung subscribe. Jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap kali saya membuat video firman Tuhan, saudara yang pertama kali mendengarkannya. Dan bagi saudara yang diberkati, saudara langsung share kepada siapapun yang Tuhan taruh dalam hati saudara untuk disampaikan. Saya percaya itu pelayanan finger ministry yang melalui jari-jari kita sebarkan firman Tuhan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Banyak masalah. Mazmur 34 ayat 20 dikatakan begini, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kalau saudara perhatikan kalimatnya, ada paradoks. Kemalangan orang benar banyak. Orang benar punya kemalangan atau mengalami kemalangan yang banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu, dari semua kemalangannya. Ya, meskipun banyak. Terjemahan net bahasa Inggris mengatakan begini, the godly face many dangers. Ya, godly itu orang saleh, dari kata godly, orang saleh atau orang benar. Face many dangers, menghadapi banyak bahaya. Ada kata dangers, ada S plural. But the Lord saved them from each one of them. Tetapi Tuhan menyelamatkan mereka, orang benar itu, orang saleh, from each one of them. Dari masing-masing bahaya tersebut. Saudara-saudara sekalian, memang kehidupan tidak mungkin tanpa masalah. Tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. There is no trouble-free life. Atau trouble atau problem-free life. Tidak ada hidup yang tanpa masalah atau tanpa kesulitan. Tuhan Yesus pernah pesan beritahu kepada para muridnya sebelum dia dianiaya. Dia berkata begini, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Jelas Yesus bilang dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi saudara sekalian, ini pesan Kristus kepada muridnya juga kepada kita semua. Terjemahan net mengatakan begini, Yohanes 16 ayat 33 tersebut. I have told you these things so that in me you may have peace. Di dalam aku you may have peace. Kamu akan mendapatkan damai. In the world, dalam dunia, you have trouble and suffering. Saudara perhatikan di situ memakai kata trouble and suffering. Trouble masalah, suffering penderitaan. Trouble juga itu sebenarnya istilah medis untuk penyakit heart trouble, yaitu penyakit jantung. Ya. Trouble itu istilah ya, stomach trouble, penyakit perut. Ya. And suffering, penderitaan. But take courage. Ya. Kuatkan hatimu, take courage. I have conquered the world. Tuhan sudah mengalahkan dunia ini. Ya, saudara-saudara sekalian. Jadi kita harus menyadari bahwa hidup di dunia ini dipenuhi dengan kesulitan dan penderitaan. Untuk itu kita harus mengembangkan kemampuan untuk apa? Memandang penderitaan dari kacamata iman Kristen, kacamata iman kepada Allah yang penuh kasih. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan kalimat kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Itu kalimat paradok. Kemalangan orang benar banyak itu kan kita berharap ya orang benar itu nggak ada kemalangan, nggak ada penderitaan, ya, karena dia benar. Tetapi di sini kemalangan orang benar bukan hanya sedikit, tapi banyak. Nah, yang menarik saudara sekalian, kemalangan orang benar banyak, itu baru koma. Kemudian ada kata sambung tetapi. Nah, ini yang mengembirakan, karena dilanjutkan dengan kalimat tetapi. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dari semua apa? Kemalangan. Jadi sekalipun orang benar menghadapi begitu banyak masalah, kesulitan, kesusahan, tapi Tuhan menolong, menyelamatkan dari kesulitan atau kesusahan itu. Di versi mudah dibaca dikatakan begini, Mazmur yang sama ya, 34 ayat 20. Orang baik mungkin mempunyai banyak masalah, tetapi Tuhan akan menyelamatkannya dari setiap masalahnya. Perhatikan, dari setiap masalah yang dihadapi meskipun banyak, itu dikatakan Tuhan akan menyelamatkan. Jadi ini menghiburkan kita yang menghadapi mungkin masalah, tantangan sekalipun banyak, tetapi Tuhan menyelamatkan. Firman Allah yang hidup mengatakan begini, orang yang baik juga mengalami kesusahan. Jadi kalau saudara sudah hidup benar, tapi tetap mengalami kesusahan, nggak usah heran. Karena Alkitab sudah mengatakan,
Orang yang baik juga mengalami kesusahan. Tetapi Tuhan menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Perhatikan, menolong dia dalam setiap kesusahan yang dihadapinya. Jadi setiap kesusahan yang kita hadapi kalau kita hidup benar, ya Tuhan pasti tolong. Jadi tidak ada yang mengkhawatirkan atau tidak ada yang menakutkan selama kita hidup benar di hadapan Tuhan. Beda dengan orang fasik. Kalau orang fasik, saudara sekalian, di situ dikatakan begini. Ayat 22, Mazmur 34 ayat 22. Kemalangan akan mematikan orang fasik. Dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Jadi jelas, kemalangan bagi orang fasik itu akan mematikan, membinasakan. Jadi kalau orang fasik, kalau dia tidak menghadapi kesulitan, penderitaan, trouble, atau suffering, mungkin untuk sesaat. Tapi sesungguhnya saudara, orang fasik itu pada akhirnya dia akan menghadapi penderitaan di atas segala penderitaan. Yaitu apa? Neraka jahanam, saudara. Masuk neraka itu bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tetapi selama-lamanya. Makanya kalau fasik, malah dia mengalami kemalangan, itu bisa membinasakan. Orang fasik tidak mengalami kemalangan saja, pada akhirnya akan mengalami kebinasaan. Apalagi ya, dia kemudian mengalami penderitaan, double hit, saudara ya. Jadi tetaplah terus berbuat baik, tetaplah hidup benar meskipun banyak masalah. Sebab Tuhan akan melepaskan masalah yang kita hadapi. Setiap masalah yang kita hadapi, apakah masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah kehidupan, apapun masalahnya, saudara. Panjang saudara hidup benar, Tuhan pasti menolong. Jadi kalau saudara saat ini mulai putus asa karena menghadapi bertubi-tubi masalah, ingat pesan firman Tuhan ini. Tuhan akan menolong setiap masalah yang kita hadapi. Ayat 23 dikatakan begini. Mazmur 34 ayat 23, ayat terakhir saudara. Tuhan membebaskan jiwa hamba-hambanya. Jiwa hamba-hambanya. Semua orang yang berlindung padanya tidak akan menanggung hukuman. Jadi kalau kita percaya Tuhan berlindung kepadanya, Alkitab mengatakan tidak akan menanggung hukuman. Sesungguhnya hukuman dosa itu sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Jadi kita bebas dari dosa. Tapi dari hukum dosa, yaitu kodrat berdosa, itu yang kita harus perjuangkan. Supaya hidup kita bukan hanya tidak berbuat dosa, tetapi tidak dapat berbuat dosa lagi. Sehingga kita menjadi orang yang bukan hanya statusnya benar, tetapi menjadi orang yang benar. Kalau orang benar, saudara, pasti Tuhan bela. Dan tidak akan menanggung hukuman. Sebab hukuman sudah Tuhan tanggung di kayu salib. Sehingga tidak ada lagi hukuman, apalagi hukuman kebinasaan. Karena apa? Tuhan pasti menempatkan orang benarnya di kerajaan untuk hidup bersama dengan dia selama-lamanya. Amin buat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.